Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Walaupun Pagi, sudah Pak. Pagi, siang, Bapak. walaupun Pagi, sudah sore, Pak. tetap semangat kita adalah semangat pagi seperti itu. Jadi saya mengucapkan selamat pagi seperti itu ya. Jadi, selamat pagi untuk siswa sekalian. Eh, Hari ini bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran fisika. Dan kita hari ini akan bermain-main kembali dengan pelajaran fisika. Jadi semua yang kita fisika itu asik seperti itu ya. Oke, Ya, Pak. hari ini saya akan apa namanya melakukan sebuah sedikit ya, atraksi. Nah ini ya saya punya gelas ya, di dalamnya ada air. Kemudian di sini ada yang namanya pulpen ya. Kemudian silakan Oh, kalian sulap kah itu, Pak? amati. Ya, sulap sedikit sulap lah. Sulap. Ya, sedikit sulap. Wah, The Master, Pak. Ikut The Master. Ya, oke. Apa yang bisa kalian lihat dari ini? Sulap, Patah Pak, tuh, itu. patah itu, Pak. Patah ya. Padahal ini tidak patah ini ya. Kalau saya angkat ini, ini tidak patah. Oh, Oh, Ini kembali. sulap ya. Tidak patah Oke. lagi. Iya. keren. Bisa ya? Keren ya. Nah, Keren. Keren, sebelum kita keren. eh, memulai, saya akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Hadir Pak, semua, seperti Pak. ini. Wah, Semua ya. hadir semua. Oke, terima kasih. Eh, Kemudian eh, dari fenomena yang kalian amati ini tadi, ya, kita akan mempelajari terkait tentang hukum Snellius pada pembiasan cahaya. Oke, saya akan sampaikan sedikit bahan ajarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok mampu menganalisis konsep dasar pembiasan cahaya berdasarkan hukum Snellius. Kemudian diberikan rumusan masalah, nanti kalian akan memecahkan sebuah masalah. Mampu menganalisis indeks bias dua medium yang berbeda dengan menggunakan kesamaan Snellius. Kemudian berikutnya melalui kegiatan diskusi, jadi nanti tetap kalian akan menjalankan diskusi. Kalian akan mampu merakit percobaan indeks bias. Jadi nanti kalian akan bermain-main dengan simulasi fisika seperti itu ya. Baik, Pak. Melalui kegiatan diskusi lagi ya sama, kalian akan membandingkan indeks bias dua medium dengan simulasi itu. Kemudian yang terakhir melalui diskusi juga kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Oke, materinya akan saya sampaikan sedikit, nanti akan kita bagi kelompok. Saya punya materi seperti ini. Nah, jadi yang ingin saya tampilkan di sini adalah handout. Jadi nanti ini akan saya bagikan ke kalian masing-masing, dan kalian akan memecahkan masalah berkaitan dengan eh, pembahasan pada kali ini. Oke, saya sampaikan sedikit indikator kita pada kali ini menganalisis konsep dasar pembiasan cahaya berdasarkan hukum Snellius. Kemudian kedua menganalisis indeks bias dua medium yang berbeda dengan menggunakan persamaan Snellius. N1 sin N theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Kemudian nah ini fenomena yang saya tampilkan tadi adalah gelas diisi dengan air bening. Kalau air putih bukan ya, kalau air putih itu susu gitu. Jadi ini namanya air Ah, bening ya. Nah, ya, Ahmad Pak. tertawa itu, suka dia dengan air susu itu ya. Iya, Oke, Pak. jadi kalau air bening dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dikasih ya pulpen atau pensil atau benda-benda yang lainnya, maka kalau kita amati dia terlihat seperti patah seperti itu. Nah, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, ternyata peristiwa ini terjadi diakibatkan oleh pembiasan cahaya seperti itu. Oke. Diakibatkan oleh pembiasan cahaya.
Nah, jadi ada namanya pembiasan cahaya di sini. Nah, jadi pembiasan cahaya ini berkaitan dengan hukum Snellius. Nah, nantinya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pembelokan cahaya pada saat cahaya mengenai sebuah medium yang berbeda kerapatannya. Misalnya cahaya datang dari udara, ini tadi dari udara ya, dari udara, kemudian masuk ke dalam air atau zat cair, maka dia akan memiliki pembelokan seperti itu. Nah, maka berkas cahaya yang datang akan dibelokkan pada saat cahaya itu mengenai sebuah bidang batas seperti ini. Nah, kemudian terkait tentang hukum Snellius ini, dia punya yang namanya beberapa bunyi, ya. Ada hukum Snellius 1. Jadi Snellius ini nama orang yang berasal dari Belanda, ya. Namanya Wilbert Snellius. Kemudian dia menelurkan dua hukumnya. Yang pertama, hukum 1 Snellius menyatakan bahwa sinar datar, sinar bias, dan garis normal tetap ada satu bidang datar. Ya. Kemudian yang kedua, sinar datang dari medium yang renggang dan kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar dibiaskan menuju garis, mendekati garis normal. Oke. Kira-kira Desi pernah belajar materi ini nggak waktu SMA, SMP? Lupa saya, Pak. Oh, lupa ya. Saya pikir masih ingat ya. Oke, nanti kita akan belajar lagi di sini ya. Nah, jadi di sini eh, ada yang namanya cahaya data. Ya, kalau dalam bahasa seperti ini, sinar data, ini namanya sinar bias, dan ini namanya sudut data, ini namanya sudut bias. Jadi ini namanya tadi adalah medium 1, medium pertama, yang ini namanya medium kedua. Medium kedua. Oke, nah si Snellius juga menelurkan dari hukumnya tersebut. Secara matematis dia simbolkan dengan persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, jadi menurut Alif, kira-kira pensil patah tadi bagaimana? Apakah karena ada sulapnya atau karena yang lain? Awalnya saya lihat itu Sulap ya? ternyata itu ada teorinya. Oh iya. Terima kasih Alif. Ya benar sekali ya. Jadi ada teorinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, indeks bias. Nanti yang tadi akan kalian diskusikan kembali di kelompok kalian untuk memecahkan permasalahan selanjutnya. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi dikarenakan yang tadi ini ada medium 1 dan medium 2 tadi, maka lahirlah yang namanya indeks bias. Jadi indeks bias itu apa? Ukuran kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Nah, secara matematisnya dia dirumuskan sebagai N1 N sama dengan sin theta I ini adalah si sinar datang dan ini adalah sudut datang theta I sudut datang dan theta R sin theta R ini adalah sudut bias. Jadi I ini berarti dia sinar datang, R ini adalah sinar bias. Oke, kemudian indeks bias juga dibagi menjadi dua, ya. Ada indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Nah, indeks bias relatif adalah indeks bias dari suatu medium ke medium yang lain, ya. Jadi indeks bias satu medium terhadap medium yang lain. Misalnya indeks medium air terhadap medium kaca seperti itu. Jadi di perbatasannya seperti itu. Jadi ada namanya indeks bias relatif. Nah, sama berdasarkan hukum Snellius tadi, indeks bias relatif dirumuskan seperti ini. Jadi yang dikemukakan oleh Snellius yang pertama tadi, ini namanya ada indeks bias relatif. Oke, contoh soal ini sudah saya jabarkan di handout saya. Nanti bisa kalian pecahkan lagi. Ini saya ambil contoh soalnya. N1 sama dengan 1,000.
Theta 1 sama dengan 60 derajat dan theta 2 sama dengan 38,2 derajat. Maka ketika kita hitung ya, dengan menghasilkan nilainya, maka nilainya adalah 1,40. Nanti ini kalian akan analisis di diskusi kelompok kalian. Oke, oke. Kemudian saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok Desi, Arinta, Ya, Pak. Aulia. Kemudian kelompok yang kedua kelompok Ahmad. Ya, Pak. Kemudian kelompok Najib, Afita. Kemudian kelompok yang ketiga kelompok Alif, Ayu, Baik, Pak. Emi, Gary, dan yang belum siapa Ya, ya? Pak. Ya, yang belum masuk ke kelompok yang kurang tadi. Saya menyebutkan Ya, Pak. beberapa kelompok yang kurang. Oke, saya akan menyampaikan LKPD yang akan kalian bahas pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kita akan bermain-main dengan simulasi virtual. Nah, ini kalian nanti akan diskusikan di kelompok kalian. Baik, Pak. Ya, silakan diambil LKPD-nya dulu. Ya. Nah, Ya, Pak. Baik. ya, ini. Ya, jadi yang akan kalian gunakan, saya kasihkan satu-satu laptop ke kalian biar kalian mudah. Ke kelompok kalian Baik, maksudnya, Pak. bukan ke satu-satu ke kalian. Baik, Pak. Kalau satu-satu ke kalian saya bangkrut ya. Oke. Nah, ini rumusan masalah. Jadi kalian akan menjawab rumusan masalah ini nanti. Bagaimanakah pembiasaan saya pada dua medium yang memiliki indeks bias berbeda? Nah, kemudian kalian akan membuat hipotesis. Jadi seolah-olah kalian seperti peneliti, gitu ya. Mencari hipotesis, merumuskan masalah, hipotesis. Nah, kemudian ini mencari variabel eksperimen, manipulasinya apa yang kamu ubah dari tersebut, ya, percobaan tersebut, apa yang kamu amati dan kamu ukur pada respon. Kemudian ini artinya apa, definisi variabel manipulasi itu apa. Kemudian variabel kontrol, ini apa yang kamu jaga supaya kondisinya sama. Nah, kemudian prosedurnya, nah saya akan jelaskan langsung di ini prosedurnya, maka saya simulasikan sedikit, ya kalian. Sebentar. Atau saya akan buka simulasinya dulu. Nah, saya akan menyampaikan ke kalian lewat ini, ya. Jadi simulasinya ini melalui pad, nanti kita akan cari di bending light, kemudian kita lewat ini intro sini, nggak usah pakai intro, kita pakai yang more tools. Ya. Apakah sudah nampak? Sudah. Ya, ada ini ya. Nah, jadi langkah yang kalian ikuti di petunjuk itu adalah nanti seperti ini, kalian ambil garisnya. Ini saya beri waktu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, apakah sisa 5 menit lagi ya waktunya saya berikan ke kalian. Apakah di 15 menit ini ada yang sudah menyelesaikannya dari ketiga kelompok tersebut? Sudah, Pak. Sisa, ya.
Oke, kita akan melihat presentasi dari Ahmad. Baik, Pak. Silakan Ahmad. Ini Pak Ya, tadi silakan. yang sudah dijelaskan oleh Pak Bahrudin tadi. Ya, Yakni silakan Ahmad lakukan percobaannya. Saya ingin melihat percobaan dari Ahmad. ya Pak, ini saya menggunakan ternyata ini bisa digeser-geser Pak. Iya, Saya betul coba sekali Ahmad. warna merah. Iya, ternyata Warna merah. Ahmad ini ya kreatif ya Ahmad ya. Ya, kalau saya geser ke biru, keluarnya biru. Ya, betul sekali Ahmad. Tadi mungkin yang menjadi variabel manipulasi nih Pak, warnanya. Nah, Atau iya, juga ini apa? iya. 482 ini apa Pak ya? 482 Eh, panjang gelombang Ahmad. Panjang Iya, gelombang. Iya Pak. Lah ini ternyata ini juga iya, bisa dimanipulasi Pak, digeser-geser. iya, Kemudian geser-geser bisa seperti ini Pak. iya, betul. Ya. Kemudian untuk manipulasinya juga bisa airnya diganti Pak, diganti Iya, dengan betul. gelas. Kalau terkait tentang pembiasannya gimana Ahmad? Untuk Apalagi Ahmad? eh, panjang gelombangnya juga bisa ini Pak tadi warna warna cahayanya. Iya. Ini juga masih mencoba-coba tentang intensitasnya. Sudah keluar langsung Pak ini Pak. Wah, mantap sekali Ahmad ya. Kreatif Kecepatannya sekali. ini ditaruh di mana? Kecepatan. Nah, ini kecepatannya Nah, iya. ternyata kecepatan cahaya ini Iya, betul 1C. sekali. Iya, betul Sudutnya sekali. juga bisa sudut ini bisa langsung diketahui Pak karena kita menggunakan eh pet nih Pak ya. Iya, mantap sekali Ahmad. Untuk percobaan yang lain apakah ada Pak? Percobaan yang lain bisa dilihat dari Oh, intensitas cahayanya bisa. Kemudian kalau kita eh, balik lagi ke apa yang ray itu kita ganti dengan web juga bisa. Coba Ahmad klik. oh, ini. Ah, ya, Oh, menghasilkan apa itu? ini Pak. Nah, Bukan. Oh, wow. ya, Ya Pak, ini tadi ada manipulasi, respon, dan kontrol. Yang ya, siap. dikontrol saat ini airnya Pak. Airnya ini kan Ya, saya ganti. Ada gelas. ya, Kemudian untuk responnya mungkin kecepatannya ini Pak, intensitasnya ini. ya, betul, Intensitasnya betul. ternyata bisa Hmm. berubah. Apabila sudutnya berubah, ya, ya ini Pak. Ya, terima kasih Ahmad atas Pak. presentasinya. Nah, mungkin kita coba ke kelompok yang lain. Kelompoknya Alif mungkin, silakan Alif. Bentar Pak, saya belum stop share. Ya, silakan di stop share, Ahmad. Bagaimana ini Pak? Terima kasih Pak atas waktunya. Ini tadi pulpennya itu rusak Pak ini, jadi nggak bisa untuk nulis. Iya. Wah, siap, 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 mantap sekali. Oke, kita coba ke Desi dulu deh, ya. Silakan Desi, Ya Pak, untuk saya yang mau coba ketiga. Pak. Oke. Ya, silakan. Kita akan dengarkan pendapat dari kelompok Desi. Gini ya Pak, caranya kan Pak dari LKPD Iya, betul tadi. sekali. Iya. Bawa dulu. Wow. Bentar. Pilih yang mortus ya Pak. Ya. Oke. Lalu kalau saya masukkan busurnya ke sini harus sejajar ya Pak ya. Posisinya 0 ya. Saya mau coba kasih angle-nya. Terus seperti ini ya Pak ya. Ya. Iya, betul sekali. Ya. Kalau bisa digeser tidak? Kalau diubah-ubah apa yang diubah-ubah? Wow.
Nah, Ternyata Pak, sudut yang ini dengan sudut yang ini sama ya Pak ya? Sesuai ya dengan betul. bunyi hukum Snelliusnya Pak. Nah, berarti kamu sudah memahaminya ya? Ya Pak, sudut datang dengan sudut pantulnya sama, tetapi yang ini namanya indik bias ya Pak ya? Itu Sudut bias namanya ya? sudut Oh, sudut bias ya. bias. Oh, kalau ke sini dia semakin kecil ya Pak daripada yang di atas. Nah, ya. Oh, iya Pak, iya Pak. Saya bisa Pak, saya bisa. Oke, ya. Saya ingin melihat hasil pekerjaan LKPD kelompok kamu, Desi. Itu tadi hasilnya dimasukkan ke datanya ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau sudutnya 30 derajat, maka sudut pantulnya, nah ini sama nih Pak, sudut pantulnya berarti 30 iya. derajat. Nah, kalau sudut Derajat. biasnya, ini harus kita coba lagi tadi. Lupa saya catat tadi Pak. Ya, berarti ada ini ya, ada rumusnya ya dimasukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Ya Pak. Jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sin theta 2. Oke. Saya coba lagi ya Pak, saya masukkan yang 30 derajat. Ya. Oke. Ya, silakan. 30 sudutnya. Ini harus saya geser dulu ke 30 derajat. Ya. 30 derajat, geser lagi. Ini juga bisa kamu ubah-ubah apa namanya materialnya, ganti dari gelas ke material lain. Kalau di Ya. LKPD-nya saya meletakkan itu misteri A, jadi kamu bisa menentukan material apa itu seperti itu. Oke Pak, ini seru Pak. Saya sudah dapat jawabannya nih Pak. Saya masukkan dulu ya Pak. Ya, silakan, boleh. Saya tunggu jawaban kamu 5 menit. Ini tadi 19 derajat. Jadi sin N1 tadi udara ya, 1. 30 ya, 30. 1 udaranya 1 kali dengan 1 dengan sin 30 derajat. Sin 30 0,5. derajat kan 0,5 berarti jawabannya 0,5. Ini sin theta 2. Theta 2 tadi 19 derajat. belas derajat. Betul ya Pak ya? Sin theta 2 ya Pak yang di sini ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ayo teman-teman bantu saya nih. Berapa sin? Ayo teman-teman kelompok kelompok Desi, silakan bantu. Berapa itu? Sin 19 berapa ya? Tunggu. Sebentar Bu, saya juga mencari. Kalkulatornya masih hilang. Sin 19 0,33 Bu. 0,33. Oke, 0,33. Terima kasih Arinta. Ya, terima kasih Arinta telah membantu kelompoknya. Ya. Jadi itu Pak yang kami dapat dari percobaan pertamanya Pak. Iya, betul sekali. Nah, nanti di analisis data kamu masukkan nanti berdasarkan rumus yang sudah saya berikan pada penjelasan pertama tadi. Jadi dia memakai N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nanti kalian masukkan, maka yang kita cari adalah N2-nya.
indeks bias medium kedua. Seperti itu. Baik, Pak. Kami coba diskusikan lagi ya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ada kelompok alif sudah siap mempresentasikan juga? Belum Pak, masih asik bermain ini, bermain Ya, ya. bermain dengan menggunakan laptopnya. Dikasih laptop malah bermain ya. Anak zaman sekarang seperti itu ya. Ayo kelompok Ahmad gimana? Sudah bisa menemukan jawabannya? Belum, Pak. Oh, sama. Oke. Gimana kelompok Desi? Sudah siap menemukan jawabannya? Yang tadi sudah dapat, Pak, jawabannya, Pak. Oke, silakan boleh presentasikan lagi. Biar kelompok Alif dan kelompok Ahmad memahaminya juga. Baik, Pak. Jadi ini tadi yang dicari adalah N2-nya, Pak ya, indeks bias yang Iya, keduanya, betul. Pak ya. Di Betul rumusnya sekali. tadi yang Bapak bagikan N1 sin theta 1 sudah didapatkan 0,5 dibagi betul. dengan sin theta 2-nya ya, Pak ya. Iya, betul Sin sekali. theta 2-nya 0,3 berarti 0,5 dibagi 0,3, maka indeks bias pada soal pertama ini nilainya 1,67, Pak. 1,6666 gitu, Pak. Iya, betul sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terakhir yang mungkin ingin saya sampaikan ke kalian, silakan diamati juga. Tadi sudah dikerjakan oleh Desi. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari percobaan tersebut? Semakin besar kerapatan indeks biasnya, maka sudut biasnya akan semakin kecil. Ya, bagaimana dengan Ahmad? Sepakat nggak pendapat daripada Desi? Oh, Alif gimana Alif? Atau ada pendapat lain dari Alif? Sepakat Pak. Oh, sepakat juga. Berarti kita simpulkan penjelasan dari Desi betul sekali ya. Jadi pembiasan cahaya dipengaruhi oleh kerapatan medium seperti itu. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini sangat menarik untuk kalian. Semakin sangat menarik, Pak. Senang mencintai akan ilmu fisika seperti itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Kemudian untuk lebih memanjakan kalian terhadap fisika, maka saya kasih oleh-oleh ke kalian berupa ya sedikit menu-menu hidangan lah ya terkait soal fisika. Terima kasih, Pak. Makasih. Akan kalian kerjakan mungkin dalam waktu 10 menit. Ya, sebentar. Sekarang, Pak. Iya Sekarang, dong. Pak. Sekarang, Pak. Bukan oleh-oleh, Pak. Bukan. Oleh-olehnya kan ini ya. Oleh-oleh dari pembelajaran kita. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, oleh-olehnya tidak banyak, cuma 3 saja. Kalian sudah memahami tadi ya terkait tentang bagaimana itu pembiasan cahaya, kemudian indeks bias medium, kemudian membandingkan antara sudut pantul satu material satu dengan material lain berdasarkan indeks biasnya. Nah, silakan kalian selesaikan dalam waktu 10 menit. Gampang saja soalnya ya, tidak susah. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya tunggu dalam waktu 10 menit.
Oke, sudah semua ya? Sudah 10 menit Sudah, berlalu. Pak. Sudah, Oke, Pak. Sudah, Ya, silakan. pasti betul semua, Pak. Pasti betul semua. Apalagi kelompoknya Desi ya, kelompoknya Ahmad, kelompoknya Alif, ya sangat Iya, antusias Pak. untuk belajar fisika. Oke. Sangat semangat. sangat pokoknya, Pak. Terakhir, sebelum saya tutup pertemuan pada kali ini, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ahmad. Ya, Pak. Apabila dalam pembiasan, apabila mediumnya indeks biasnya semakin besar, maka sudut biasnya akan semakin kecil. Ada lagi yang lain? Saya, Ahmad? Pak. Oke, Desi, Hukum silakan. Cornelius Apalagi? bunyinya, Pak, di sudut datang sama besarnya dengan sudut pantul, Pak. Oke. Alif, gimana Alif? Ada komentar atau ada tanggapan pada pembelajaran kita hari ini? Apa yang dapat kita Hasilnya simpulkan? sama, Pak, dengan kelompok tadi, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain juga sepakat dengan pernyataan 3 teman kalian tadi. Dan mengingatkan kembali pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait pembiasan cahaya pada lensa cembung dan akan semakin menarik lagi ya, pembelajaran kita. Oke, thank you very much for your attention and see you next tomorrow. Goodbye. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Wah, luar biasa